Alamat Kopling. Gue hari ini lagi ada di PIK. Nah, gue lagi ketemu sama temen gue, Aji. Halo. Gue mau review mobil dia. Sekarang dia pakai BMW 435 ya, seri 4 ya. Seri 4 yang coupe ya? Iya, yang coupe. Tapi ada yang Grand Coupe juga, Ada itu Grand 428. Terus ada convertible juga, 428. Tapi yang lo punya sekarang coupe. Coupe biasa ya. 435. Ya. Kenapa gue mau review? Karena gue lihat modifan dia tuh simple, tapi apa ya, elegan gitu. Gue suka. Nggak too much gitu, nggak yang begitu gimana. Lu untuk mesin nih, itu udah diapain aja sih? Kalau mesin, gua cuman di refresh doang sih. Oke. Pakai boot mode stage 2. Oke. Sama paling gua charge pipe yang emang harus ganti. Gara-gara mesin gua yang N55 ini emang rentan banget. Gak harus ganti charge pipe. Kenapa emang rentannya? Rentannya itu gara-gara charge pipe-nya itu dia plastik. Jadi iya. walaupun lu standar nih, dia bisa sering bocor Oke. gitu. Sekarang ini Pokoknya sekarang gue ganti mereknya IR. Oke. Evolution Racework. Oke. Ya. Ini sebelum lo apa-apain nih? Ya kan mesinnya sebelum lo refresh berapa HP-nya? Kalau standarnya itu 306 kalau dari 306. paper ya. HP-nya tuh ya? Ya. Oke. Kalau buat torsinya itu 407. 407. Ya buat pastinya gue belum dyno sih pas awal ya. Iya. Ya jadi gue nggak tahu lah. Terus Mungkin setelah lebih segitu lah. Selalu refresh nih? Setelah gue refresh, gue juga belum dyno. Tapi kalau menurut dari data yang udah gue refresh, itu kurang lebih naiknya 100 sih. Naiknya 100? Iya, jadi kemungkinan kurang lebih berarti itu jadi 400 lah. Ya, 400 kurang lebih ya, ya, 400-an. kurang lebih 400-an lah. Cuman gue belum dyno, balik lagi kan itu kan tergantung mesin juga. Kalau mesin lo sehat ya mungkin bisa 100 lebih Sehat atau ya 100 nih? pas. Sehat nggak? Insya Allah sehat. Terus apa lagi nih? Kan udah refresh ya kan? Itu refresh stage 2 ya? Stage 2 lah gue langsung. Dia tuh kan ada pilihannya stage 1 sama stage 2. Tapi gue stage 2 doang. Nah stage gue itu harusnya itu gue udah intercooler, GFB, GV Plus, atau open air filter. Oh iya. Ya. Terus tuh Belum semua, jadi gue cuma refresh doang. Baru refresh. Tadinya intake gue mau ganti kan, cuman ada beberapa tuner lah, bisa dibilang tuner. Katanya ada yang nggak harus, ada yang nggak perlu lah. Memang gue pernah nonton juga tuh kan, gue pernah baca juga sebenarnya untuk open air filter tuh nggak begitu signifikan. Iya betul. Untuk nambah HP gitu. Iya, kan? karena cuaca kita kan panas gitu. Iya, Soalnya kan panas. dia ngirup angin kan. Dan filter dari bawaan mobil tuh yang OM tuh udah termasuk bagus gitu. Iya, itu betul. mengkondisikan dengan cuaca yang ada di Indonesia ya kan. Betul sekali. Makanya jadi gue belum ganti. Jadi gue baru refresh doang. Terus gue ganti charge pipe, terus down pipe, gue merek IR juga. Berarti dari header sampai ujung ganti semua? Iya, gue ganti semua. Jadi dari charge pipe, habis itu down pipe nih knalpot, down pipe gue merek IR, habis itu plong ke belakang Eisenman. Oh iya. Iya, jadi knalpot gue pakai Eisenman. Dari kalau ganti exhaust system nambah lagi nggak? Harusnya? Sebenarnya sih harusnya sih nambah. Jadi dari lu setelah ganti-ganti ini lu belum dyno lagi? Belum. Gue belum pernah dyno sampai sekarang, gue belum pernah dyno. Kenapa belum dyno sih? Tapi lu nggak penasaran apa? Gue sebenarnya penasaran, cuman kalau gue gini loh, menurut gue mobil gue udah enak nih. Jadi yang gue, penting enak yang penting mobil gue enak gitu loh. Tenaganya ada, dapet dan menurut gue juga berasa jauh banget bedanya gitu loh dari standar. Soalnya gue sebelum gue refresh itu, jadi gue coba pol-polin dulu nih bawahnya ya kan. Ketika gue refresh, gue pol-polin lagi. Menurut gue pribadi sih jauh banget. Makanya jadi kayak gue bilang antar aja lah. Mungkin nanti kalau emang kan gue udah ganti intercooler sama open filter, baru mungkin gue dyno. Tuh. Biar sekalian ya? Iya betul, biar sekalian iya. Nanti gue akan jelasin, gue akan bikin video lagi tentang refresh ya atau remap sama PG Bake nanti di video yang lain. Biar mungkin yang belum tahu biar jelas gitu, biar ngerti apa yang diomongin kan. Karena banyak juga orang yang nggak tahu. Iya. Terus dari mesin itu aja ya berarti ya? Kalau mesin sih sampai sekarang sih itu aja sih gitu. Sementara. Apa antara mau ditambah atau mau ganti mobil mungkin? Insya Allah. Ya Belum kan? tahu. Belum tahu. Iya.
Amin. Ya, tergantung rezeki. Ya. Gue denger lu mau ganti nih kayaknya. Insya Allah. Kalau ada rezekinya gue mau ganti. Jadi kalau udah ada yang naksir nih ya mobil ini bisa lah. Boleh. Bisa di kontak-kontak. Iya, di kontak-kontak aja lewat. Dijamin sehat mobilnya. Lewat teman gua langsung. Kalau mau lihat mau test drive juga boleh. Wah, boleh. Mobilnya yang kalah sama Brio itu ya? Oh iya. Iya. Ya, beda tapi Brio Iya, beda. itu kebetulan itu Brio-nya temen gua juga. Oh, gitu. iya. Jadi kayak emang dia udah pol-pol banget sih itu. Jadi gua udah ampun lah itu. Udah nggak kuat gua, udah angkat tangan gitu. Okay. Yang berapa? Udah 2 tahun yang bangunnya. Iya, pokoknya udah 2 tahun mobilnya belum kelar-kelar. Karena susah banget. Iya. Ibaratnya udah di luar ranahnya lah ganti-gantinya lah, ibaratnya. Udah di luar ranahnya ibaratnya susah. Terus nih, lu itu kan dari sisi mesin ya. Terus dari eksterior apa aja nih? Kalau eksterior sih gua Gue suka banget ngeliatnya. Pas gua ngikutin lu dari bawah kayak aduh, kayak gue mesti beli nih ya. Boleh kalau Kayak gampang jadi gua. Iya. Jadi gue ya. Kalau dari eksterior sih gue simpel aja sih. Yang selayaknya biasa orang yang pakai BMW aja. Semacam kayak grill depan. Grill, Gue ganti grill. black gloss, yang Side single. skirt juga ya. Side skirt, gue pakai yang M Performance, karbon. Asli tuh karbon tuh, bukan stiker-stikeran. Asli. Oh, iya. Terus ductile, karbon. Boleh gue coba nggak? Boleh. Gue coba Ntar ya. kalau ada ketok-ketok apa-apa kan ya. tinggal ganti aja ya. Terus paling ductile gue pakai M Performance juga, Oke. karbon sama diffuser M Ductile berapa Performance tuh harganya? Kalau ductile Ductile sih gue karbon, beli 2.000 sih. 2.000. Iya. Itu kan satu, itu kan copot kan? Iya, waktu itu sempet copot terbang gitu loh gara-gara lemnya udah nggak kuat, terus gue bawa pulang ya kan. Emang maksudnya mungkin kena angin kali ya. Terus pas gue pulang kok hilang gitu kan. Kok ada yang beda nih Iya, di gue mobilnya? bilang kok ada yang Mobil kurang gue tadi nih nggak kayak mobil gini gua. gitu. Iya, pas gue lihat gue perhatiin, oh ductile gue terbang Iya. ya kan. Nggak mungkin juga gue cari tuh di tol ya kan. Untungnya itu malam-malam, jadi belakang gue kosong gitu iya. loh. Gue juga sering, emang gue kalau nyetir kan sering lihat belakang gitu. Lu ngelemnya pakai Ibon kali ya? Enggak, pakai Anjing. Oke, berarti total tuh buat itu 4.000 ya? Iya, kurang lebih lah. Itu ductile. Oh itu ductile doang, lu nggak? Itu beli sepaket tuh pas? Enggak, satu-satu. Satu-satu ya? Satu gue beli. Terus itu kalau buat yang spare part yang simpel-simpel doang sih. Sisanya paling nggak banyak sih. Gue paling Sama yang di spion juga ya? Ya, spion juga tuh. Yang gue pakai yang ala-ala M4 lah. Iya. Itu kan tadi yang untuk apa ya, body kit yang buat. Iya, iya. Untuk kaki-kaki. Slips gitu. Iya, untuk kaki-kaki ada Kalau dua. kaki-kaki So gue lihat nih, ini mobil semok gitu, semok cuman peleknya nggak diganti, masih pelek OM, ya kan? Oh iya. Ya kan, lu pakai OM kan? Iya, gue pakai pelek standar. Cuman kok kayak semok di belakang gue, kayak mantep juga nih. Kan biasa lah cowok suka yang semok. Bener. Semok itu kan bukan berarti harus dari velg. Iya. Nah, gue mau tanya. Yang penting dari fitment. Itu lu apain dia sampai kelihatan semok padahal pakai. Oke, Asli mulai kan kayak dari gitu kan? Oke, gue mulai dari springs dulu ya. Gue pakai kaki-kakinya itu gue pakai HNR. Oke. Gue pakai HNR, bukan coilover ya, pada biasa gue pakai HNR. Terus gue sempet pakai HNR doang, tapi masuk banget. Oh masuk. Profil bannya sama velgnya itu masuk karena standarnya kan emang gak lebar-lebar banget kan. Iya. Cuman gue disaranin sama temen gue disuruh pakai spacer biar lebih spacer. cakep Iya. gitu. Yang 300 ribuan. Itu yang biasa, biasa. Gue pakai spacer no, Oh iya. kan? Spacer knock ya. Ya spacer no tuh juga emang lebih apa ya? Lebih Jadi aman sih. bahannya lebih kuat ya, ya kan. lebih aman lah orang. Terus ada yang ada baut tambahan itu bukan sih? Iya betul. Ya kan ada baut tambahannya. Jadi kalian kalau misalkan mau pakai spacer pun kalau bisa yang ada baut tambahan ya, karena kalau misalkan nggak pakai baut tambahan si peleknya itu akan apa sih, baut dari apa sih? Bautnya itu cuma megang sedikit. Cuma megang dikit doang di peleknya gitu. Jadi itu agak rentan patah bautnya gitu. Jadi lebih baik pakai spacer yang emang proper gitu, yang ada bautnya lagi. Jadi full dipegang sama si baut tambahannya itu gitu. Jadi lebih kuat, lebih aman ya. Iya betul. Saran gue juga harganya kan mungkin
lumayan jauh lah ya bedanya ya kan, dari 300.000 ke, kalau gue sih waktu itu bikin 1,8 lah ya, kurang lebih segitu. Menurut gua daripada lu pakai yang biasa, mending lu nabung dulu ya kan. Tapi lu yang penting lu safety gitu loh di jalan, lu bener daripada lu lagi ngebut terus tiba-tiba lu lihat velg lu lewat kan nyalip. Soalnya temen gua pernah mengalami kayak gitu loh, gara-gara dia pakai spacer itu akhirnya dia taubat ya kan, baru dia keluar duit 2 kali jatuhnya, baru pakai spacer knock gitu. Makanya gua jadi spacer knock gue itu depan gue 1,5 mili. 1,5 mili. 1,5 mili. Dan belakang gue 1,8. Oh, oke. Berarti tadinya gue pengen bikin 2 belakang gue, cuman menurut gue over. Iya, nanti takutnya kan gesrot. Jadi gue nyari aman itu aja. Custom gitu. Ya? Custom. Oh iya. Jadi gue minta dari orangnya gitu loh. Terus sampai akhirnya gue bikin depan 1,5, belakang 1,8. Jadi makanya kelihatannya tuh kayak semok lah gitu. Iya, juga nih. Iya, makanya temen gue juga ada yang bilang, kok lu velg standar gitu loh. Kok itu gue yang bilang baru sih. Iya, ya ada lagi. Emang kenapa lo lebih prefer pakai spacer knock daripada lo ganti velg yang emang udah lebarnya segitu gitu. Jadi nggak usah pakai spacer lagi. Oke. Spacer knock lo tau kan harganya berapa? 1,5. Dibanding beli velg lagi emang jauh sih. Cuman sebenarnya ya salah satunya itu sih. Cuman ada lagi juga, maksudnya menurut gua pribadi itu kayak velg standar tuh udah cukup gitu. Iya. Ngerti gak? Kalau gue tuh tipe kalian sama kayak lo. Gue tuh kalau bisa velg tuh OM. Nggak tahu ya, mungkin gue jiwa gue udah kayak om ya. gue lebih baik velg OM gitu kan, karena velg OM udah pasti didesain sebaik mungkin kan dari pabrikan. Kalau gue kemarin ganti karena ya lu jadi nggak semok, jadi kurus gitu kan. Mobil gue tuh kayak kecil gitu, pipih bahannya kan. Kalau aja itu ada yang lebih gede tapi modelnya sama, gue pasti ganti yang modelnya sama. Atau dari OM-nya gitu kan, yang gede, lebih gedean lagi, gue pasti ganti kayak gitu. Timbang yang aftermarket kayak gitu, lagi TW. Tapi balik lagi selera sih. Iya, benar. Gue nggak bisa ngomong. Itu kan kalau gue. Iya, balik lagi selera gitu loh. Gue juga banyak dibilangin kayak teman gue, kenapa lu nggak ganti velg gitu loh. Kenapa lu nggak ganti velg? Ya, gue kayak, ya gue balik lagi, gue pengen sleeper aja gitu loh. Tapi bagus sih, kalau gue ya, jiwa makanya gue sih bagus ya. Gue kan, makanya gue nggak ganti velg tapi gue ganti bannya. Oke, ya ban lo pakai apa? Kalau ban gue pakai Avan Neova. Itu profilnya sama. Profilnya gue ngikutin standar. Ngikutin standar. Itu kan semi slick ya? Semi slick. Jadi kalau ban semi slick itu dia minusnya berisik karena kan dia keras ya kan. Betul. Dia keras, terus minusnya lagi kalau misalkan lagi hujan ya kan, jalanan licin itu agak berbahaya gitu. Soalnya itu kan emang didesain untuk karena dia mobil ada 2, jadi yang satu semi slick, yang satu lagi buat family car ya. Iya, daily car. Iya, daily use. Cuma kan ini juga lo pakai daily juga sebenarnya kan? Dulu gue pakai daily. Dulu pakai daily. Ya, karena ya gara-gara gue baru beli itu kan, jadi gue pengen pakai terus karena gitu. Bisa dibilang ini mobil gue demen banget gitu loh. Iya. Makanya gue jadi suka, makanya gue sering pakai terus. Cuman sekarang makin lama ya dibilang ada rasa bosen ya ada lah ya. Cuman bukan berarti nggak bersyukur, bukan gitu loh. Cuman maksud gue tuh kayak ya udahlah selang-seling gitu loh. Paling sekarang gue mulai weekend doang gue pakai ini, jadi kayak dailynya kalau weekdaysnya gue pakai yang mobil biasa gitu. Mobil biasanya ya Civic CR-V Turbo. Ya mobil daily lah. Terus lo interior ada lagi nggak? Interiornya ini kan udah bahas eksterior, udah bahas mesin. Oh iya, gue lupa nih. Tadi kan lo dari flash kan. Selain horsepower naik, untuk konsumsi bahan bakar gimana? Kalau bahan bakar itu gue nggak bisa ngomong sih ya, karena ya dibilang beda sih beda sama standar. Ya kan, gue lama juga tuh. Jadi maksudnya lo itu settingnya untuk yang performance doang apa? Buat dua-duanya ya ibaratnya kan? Karena kan bisa kan, performance naik juga dan lebih efisien juga. Jadi gini perbandingan gue. Jadi gue dulu sebelum reflash, kan gue sering pakai tuh daily car. Gue pakai terus. Berhubung gue pertama kali pakai mungkin ya. Soalnya kan beda banget kan dari Jazz kan, udah cc 3000, inline 6 ya kan, terus turbo. Jadi kayak mungkin gue merasa kaget kali ya.
Jadi menurut gue sih itu boros. Tapi Oke, boros. pas gue ganti refresh, mesin gue lebih boros. Oh, lebih boros. Lebih Iya. boros. Itu refreshnya yang boros apa kaki lu yang boros? Ya sebenarnya sih kaki, Kaki, balik lagi ya. kaki. Pasti Kalau lu gatel, ya. mau lu refresh pun juga, tapi kalau kaki lu panteng, misalkan 100 panteng gitu loh, kaki lu sekolah gitu Iya. kan. Itu menurut gua sih masih irit-irit aja Iya, gitu. iya. Makanya ntar gue jelasin lagi yang lebih detail masalah refresh tadi. Jadi kalian yang belum tahu, biar tahu mungkin kalian mau refresh atau remake mobil kalian, karena itu disarankan ya. Iya. Itu bukan cuma untuk, ibaratnya bukan cuma untuk naikin performance doang, tapi meningkatkan efisiensi dari bahan bakarnya juga. Jadi bagus lah biar mesin tuh lebih sehat juga. Iya. Ya kan? Terus juga enaknya kalau dari yang gua refresh. Jadi gua refresh itu kan dari boot mode 3 kan. Oh, iya. BM3 kan. Oh, no, iya. Orang nyebutnya biasa BM3 kan. Itu enaknya dia setiap tahun itu pasti ada update. Oke. Berarti harus bolak-balik dong. Iya, emang harus bolak-balik. Ah. Cuman kan lu enaknya, lu bisa ngecek dari HP lu. Oh iya. Ya, jadi gue punya Jadi aplikasi. wireless gitu? Iya, enggak. Enggak. Maksudnya buat ngecek dong nih ada update apa enggak. Oh iya iya. Ya kan? Jadi ada aplikasinya. Settingnya bisa dari sini? Sebenarnya bisa kalau lu punya kabel OBD-nya. Oh, Tapi walaupun gue punya, gue nggak berani. kabel OBD itu onboard diagnostic. Ya, kalau Jadi dicolok tuh dari HP langsung ke mobil. ke mobil betul. Oh, iya. Sebenarnya itu bisa lu setting sendiri. Cuman gue nggak menyarankan kecuali lu emang yang udah terlatih Oh, ya udah atau paham lu udah ya. training gitu kan, udah paham baru lu boleh. Oh, iya, iya. Kalau ke orang-orang kayak gue yang masih belum ngerti, gue nggak berani. Gue takutnya malah mobil gue nanti jadi 1000 HP kan, gue bingung. Ya bagus dong. Iya, terus pistonnya nyebrang gitu kan. Buka kam mesin 2JZ tuh. Ini kok begini? Makanya menurut gue sih, walaupun lu punya kabelnya, kalau lu masih belum ngerti jangan disaran. Gue nggak menyarankan iya, gitu iya, loh. iya. Lebih baik lu ke tuner lu yang lu kenal, jadi biar lu setting lagi. Oke. Nah, balik lagi update. Jadi pertama kali gue refresh itu berapa tahun lalu ya? 2 tahun lalu lah kurang lebih. Itu pertama kali gue update, belum ada yang namanya GTS Roar. GTS Itu apa Startup. tuh? Jadi update-nya itu beda-beda sih macam-macam. Kayak Startup Roar ya atau GTS Roar, gue lupa namanya apa. Cuman kayak seolah-olah jadi mobil lu itu ketika lu starter dia kayak agak ngeber gitu loh. Oh iya iya, untuk cold start ya. Sebenarnya Enggak bukan mesti bukan cold full start start ya, sih. pokoknya Jadi nyalain ketika aja. lu nyalain kayak sebenarnya itu buat apa ya? Biar galak aja gitu kan. Iya, biar galak aja. Cuman maksud gua itu salah satunya ya. Terus ada satu lagi, ada yang namanya itu refresh transmisi. Oh iya iya. Jadi kan refresh itu kan nggak mesin doang, transmisi lu juga ya? bisa di refresh. Enaknya boot mode 3 itu dia bisa dapat free refresh transmisi. Jadi ketika lu beli license-nya, ketika lu beli license yang sets 2 misalkan, Itu sekalian transmisi juga bisa. iya itu di-refresh. sekalian transmisi. Jadi lu minta langsung sama tuner lo, ya kan? By the way ini nggak ada sponsor dari iya, ini belum, ya, belum. Woodmode Nanti, belum ya. iya, Jadi ini biar kalian pada tahu aja. Iya, gue jelasin aja nih. Jadi lu minta sama tuner lu nih bahwa kayak sekalian dong gitu, atau nggak mungkin dia nawarin gitu kan, kayak gue waktu itu kan gue ditawarin sekalian kan nih katanya kan mau di refresh transmisinya gitu loh. Gue bilang ya udah sekalian, soalnya itu udah termasuk free-nya lah gitu loh, dari boot mode 3-nya. Oke. Itu enaknya kalau menurut gue pakai boot mode 3 gitu loh, soalnya kalau selain itu ya sepengetahuan gue ya itu beda, jadi refresh mesin beda, transmisi beda. Oke, gitu. oke. Tapi dibilang jauh banget transmisinya juga nggak gitu, cuman at least udah update lah transmisi lu. Kayak gitu. Oke. Udah tuh masalah, nanti kepanjangan kalau gue bahas refresh juga. Iya. Kepanjangan. Nah, itu nanti Jadi ntar di gua konten akan- selanjutnya aja. Iya, konten selanjutnya lagi. Paling gue panggil lo lagi. Oh iya gampang dong. Terus untuk interior nih, lo ada yang diubah nggak? Kalau interior Apa lo penikmat biar dilihat bagusnya dari luar? Kalau interior sih gini ya. Kalau interior sih gua nggak ada yang gua rubah satupun. Kenapa emang? Karena menurut gua interiornya itu udah bagus. Udah bagus ya? Ya, Benar. karena gua kan Gue suka gua banget. carinya yang on red ya dalamnya ya. Oh iya. Jadi kan joknya merah, terus apa dashboardnya merah, terus dan juga enaknya seri 4 itu
lebih khususnya 435 ya. Jadi dia kayak apa sih ini namanya? Panelnya. Iya, Ya, dia panelnya itu udah karbon, cuman karbonnya bukan karbon ori ya, cuman kayak agak-agak stiker Motif, gitulah. motif. Ya kayak Motif karbon. Motif karbon gitu warna silver, dan menurut gua emang ya udah cukup lah, udah bagus gitu loh. Sebenarnya mau lebih bagus lagi sih karbon. Joknya nggak dikarbonin. Enggak. Bentar lagi gue yang dikarbonin. enggak. Kalau jok sih menurut gue sih udah boleh nyaman PW banget ya. sih ya. Gue juga nggak mau sampai yang ekstrim banget. Iya, yang biasa itu recaro gitu iya, kan. gue nyari tuh yang simple aja sih. Karena Ya ini gue bilang simple tapi elegan, gue suka banget. Ini tempatnya udah mau tutup guys. Kita datang ke sini udah malam juga ya kan. Iya. Udah mau jam berapa nih? Udah malam sih. Udah jam 9, malah tinggal kita doang ini di sini nih, nungguin kita nih. iya. Oke guys, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau misalkan konten kita bermanfaat, jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar kalian nggak kelewatan konten seru selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye. Bye.